Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinur Azizah dengan nomor presensi 18 dengan NIM 4 digit terakhir 1077. Di sini ingin melakukan uji regresi linear sederhana untuk mata kuliah statistika. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu konsep uji regresi linear sederhana terlebih dahulu. Yang pertama tujuan yakni untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, syarat uji regresi linear sederhana yaitu yang pertama, valid dan reliable, yang kedua, normal dan linear. Kemudian, dasar pengambilan keputusan, yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih dari nilai T tabel, berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel, berarti variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Oke, langsung saja kita praktik. Pertama, kita buka SPSS terlebih dahulu. Di sini terdapat data view dan variable view. Kita buka variable view, kemudian ketik di sini X. Dan di sini Y. Kemudian pada label, karena kita akan menguji data ini, kalori dan berat badan, untuk kalori berarti X dan berat badan berarti Y. Di sini kita ubah untuk X kalori dan untuk Y berat badan. Dan di sini kita ubah ke center. Untuk measure, kita ubah ke scale. Nah, sudah seperti ini, lalu kita ke data view. Di sini ada tertulis X dan Y, kita masukkan data kita tadi. Kita blok, kita copy, lalu kita paste. Nah, sudah seperti ini, kita ke analyze, lalu ke regression, linear, lalu untuk kalori kita ke independent, dan berat badan kita ke dependent. Kita klik dependent, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Yang pertama ada variable enter, yang kedua model summary, yang ketiga ANOVA, yang keempat coefficient. Untuk penjelasan lebih lanjut yaitu yang pertama, variable enter atau remove. Berarti tabel di atas atau di samping menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Variabel yang dimasukkan yakni variabel kalori sebagai variabel independen dan berat badan sebagai variabel dependen. Yang digunakan, metode yang digunakan yaitu metode enter. Kemudian yang kedua, tentang model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi dengan hubungan R sebesar 0,950 yang kemudian diperoleh pula koefisien determinasi R² sebesar 0,903 yang mengandung arti bahwa pengaruh variabel bebas atau kalori terhadap variabel terikat atau berat badan adalah sebesar 90,3%. Yang ketiga yaitu ANOVA. Dari tabel diketahui bahwa F hitung sebesar 74,201 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05.
Maka, model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel berat badan, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel kalori X terhadap variabel berat badan atau Y. Yang keempat, yaitu output coefficient. Diketahui nilai konstan A sebesar 2,608, sedangkan nilai kalori B atau koefisien regresinya sebesar 0,149. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A plus BX. Untuk Y sama dengan 2,608 ditambah B, yaitu 0,149 dikali X. Kemudian, yang persamaan tersebut dapat diterjemahkan menjadi 1. Konstansa sebesar 2,608 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel berat badan adalah sebesar 2,608. Kedua, koefisien regresi X sebesar 0,149 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kalori, maka berat badan bertambah sebesar 0,149. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Positif di sini yaitu karena 0,149 tidak ada negatifnya, sehingga dapat dikatakan nilai tersebut positif. Kemudian pengambilan keputusan. Yang pertama, berdasarkan signifikansi dari tabel diperoleh signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kalori X berpengaruh terhadap variabel berat badan atau Y. Kedua, berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 8,614 lebih dari T tabel yaitu 2,306, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kalori X berpengaruh terhadap variabel berat badan atau Y. Catatan untuk mencari T tabel yaitu dengan rumus T tabel sama dengan A dibagi 2 dibagi N min K min 1 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dibagi 10 min 1 min 1 sama dengan 0,025 dibagi 8 sama dengan 2,306. Untuk 2,306 tersebut dapat dilihat dalam distribusi nilai tabel. Untuk N min K min 1 dapat dilihat dari output ANOVA, yaitu di residual Ni 8. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.